Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Rebahan Kui, channel yang membahas berbagai alur cerita film tentunya. Ya, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Yarukia Night. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan seorang siswa baru yang gemar melihat pakaian dalam wanita. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja gasken. Namun sebelum memasuki menit awal, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Jika sudah, saya putarkan intronya dulu. Di awal film diperlihatkan seorang siswa yang baru pindah sekolah. Ia bernama Makoto Kosuke. Sebut saja Kosuke. Berlanjut ketika itu, Kosuke melihat banyak sekumpulan cewek dengan pakaian yang aduhai. Karena saking senengnya, Kosuke pun mengejar para cewek itu dan langsung mendapatkan sentuhan hangat bokong para cewek itu. Namun, itu hanyalah bayangan Kosuke saja. Berlanjut ketika ia mau beraksi, ia dihadang oleh para murid laki-laki. Mereka mengatakan kepada Kosuke agar segera pindah dari sekolahan ini karena sangat berbahaya. Kosuke pun kebingungan dengan perkataan mereka. Karena Kosuke penasaran dengan apa yang terjadi di sekolahan itu, ia lalu mengikuti para sekumpulan cowok itu. Dan ketika di depan pintu, ia mendengar sesuatu yang aneh dalam ruangan. Lalu ia masuk ke ruangan tersebut. Dan ternyata di ruangan itu ada beberapa cowok yang sedang disiksa burungnya. Yang ketika itu dipimpin oleh murid perempuan bernama Hoshi Chikako. Ketika itu para cowok dipaksa melihat foto bugil dengan syarat burungnya tidak boleh tegak. Apabila tegak, akan terkena sengatan listrik yang mengakibatkan gosongnya batang pisang para cowok. Nope. Kosuke yang melihat itu pun tak terima dengan apa yang dilakukan para siswi. Kosuke pun heran entah apa yang merasukimu para siswi. Scene berlanjut ketika salah satu cowok bernama Yamada sedang berjuang demi pisangnya agar tidak gosong. Ia lalu mengecilkan kompornya. Maksud gua, ia lalu digoda keimanannya oleh Chikako yang amat imut itu. Karena iman Yamada sangat lemah, lalu Yamada pun tidak bisa menahannya lagi. Namun ketika itu juga si Kosuke datang untuk menyelamatkan Yamada. Karena Kosuke berani menghentikan para siswi itu, alhasil Kosuke pun kedatangan ketua dari klub penyiksa burung di sekolah itu. Ia bernama Mizaki Shizuka. Bukannya takut atau gimana, Kosuke pun malah kegirangan karena melihat wajah Shizuka yang amat cantik. Scene berlanjut ketika itu Shizuka melempar sebuah buku pedoman kepada Kosuke agar Kosuke membaca isi dari buku pedoman tersebut. Sebagai murid baru, Kosuke pun diberi penjelasan oleh Shizuka tentang peraturan yang ada di sekolah itu. Kosuke yang mengetahui hal itu dengan gagahnya menolak peraturan tersebut. Kosuke pun akhirnya melawan para siswi. Dengan sekali kibas terangkat sudah semua rok para siswi yang mengakibatkan pakaian dalam semua siswi terlihat oleh para cowok. Dan ketika Kosuke mau mengangkat rok milik Shizuka, Kosuke pun langsung ditendang oleh Shizuka dan akhirnya Kosuke pun dihajar sampai pingsan. Scene berlanjut di mana terlihat Shizuka yang sedang berlatih karate. Ternyata Shizuka ini adalah cewek yang paling disegani di sekolah itu karena kemampuannya dalam ilmu bela diri karate. Scene tiba-tiba beralih di mana Kosuke yang tadinya pingsan terbangun dengan kaget karena sudah berada di asrama cowok. Ternyata selagi dia pingsan, ia ditolong oleh Yamada karena balas budi Yamada kepada Kosuke yang telah menyelamatkan pisangnya tadi. Kemudian Kosuke diajak makan mie isi 2 ala anak kos.
Sambil makan, Yamada pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Bahwa sekolah itu dulu sama seperti sekolah pada umumnya, namun semua berubah ketika negara api menyerang, yang dipelopori oleh guru BK yang amat mesum bernama Arashi. Berlanjut ketika itu guru Arashi selesai mengajar. Ia ketahuan sedang memainkan pakaian dalam wanita dan kemudian difoto oleh Yamada dan disebarkan pada seluruh murid di sekolah itu. Guru Arashi yang mengetahui hal itu akhirnya sangat marah dan akan membalas perbuatan itu. Akhirnya guru Arashi membuat kebijakan baru di sekolah itu, yang dimana siswi harus menggunakan rok di atas lutut. Ya biar gampang kelihatan gitu. Karena mendengar hal itu, salah satu siswi pun marah. Siswi itu tidak lain tidak bukan adalah Shizuka tadi. Akhirnya Shizuka mendatangi guru Arashi dan langsung menghajarnya hingga sekarat. Selanjutnya Shizuka akhirnya merubah kebijakan sekolahan itu, di mana kebijakan itu justru memberatkan para siswa. Karena siswi menganggap semua cowok sama seperti guru Arashi yang amat mesum. Dan sejak itulah sekolahan tersebut dikuasai oleh para siswi dan tidak ada satupun siswa yang berani melawan peraturan yang dibuat Shizuka. Singkat cerita, para siswa tadi berundingan untuk mengangkat si Gosuke menjadi ketua mereka, karena mereka tahu bahwa ialah cowok satu-satunya yang mampu melawan Shizuka. Setelah membujuk Gosuke, akhirnya Gosuke pun mau menjadi ketua dan selanjutnya Gosuke merencanakan aksinya. Scene berlanjut ketika itu Gosuke membuat kekacauan di sekolah, mulai dari mengintip cewek yang lagi mandi, mengangkat rok, sampai menyamar menjadi wanita agar dapat melihat segitiga bermuda dengan jelas. Shizuka yang mengetahui hal itu pun sangat marah dan akhirnya Shizuka menantang Gosuke untuk berkelahi 1 versus 1. Singkat cerita, hari pertarungan antara keduanya telah tiba. Sesuai kesepakatan, apabila Gosuke kalah, maka siswa harus menuruti peraturan siswi seperti semula. Dan apabila Shizuka yang kalah, maka siswi harus mengikuti peraturan siswa yang baru. Dan ketika mau bertarung, Shizuka membuka bajunya dan hanya mengenakan pakaian dalamnya saja, yang membuat Gosuke hampir kalah karena sifat sangenya terhadap Shizuka. Namun Gosuke pun akhirnya membalas Shizuka yang hampir kewalahan dibuatnya. Tetapi karena Gosuke itu sangat sange terhadap Shizuka, akhirnya Gosuke pun kalah. Kalah bukan karena kesakitan, melainkan karena keenakan akibat sentuhan hangat tete Shizuka. Hadah. Dan tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi gelap. Ternyata mereka kedatangan tamu tak diundang yang sudah lama tak kelihatan. Dan ternyata ia adalah guru Arashi yang kini telah menjadi kuat. Ternyata selama ini guru Arashi sedang bertapa dan melatih otongnya setiap hari sehingga menjadi otongnya kuat. Shizuka yang melihat guru Arashi langsung menyerangnya. Namun pukulan Shizuka tidak ngefek sama sekali terhadap guru Arashi, karena sekarang guru Arashi benar-benar menjadi kuat dan tahan lama. Scene berlanjut ketika itu Gosuke yang tadinya pingsan akibat kalah sama Shizuka tadi, tiba-tiba ia bangun. Ia mencoba menyerang guru Arashi karena melihat Shizuka yang sudah tidak berdaya dibuatnya. Guru Arashi pun langsung melempar Gosuke hingga menjadi dinding. Scene berlanjut dengan kepergian guru Arashi. Sebelum pergi, guru Arashi mengatakan kepada semua murid bahwa seminggu lagi ia akan kembali mengajar dan akan menerapkan peraturannya kembali. Shizuka pun akhirnya akrab dengan Gosuke karena telah membantunya. Ya meskipun Gosuke kalah. Akhirnya semua siswa dan siswi bersatu dan mencoba mencari cara untuk melawan guru Arashi. Shizuka kemudian mengajarkan Gosuke teknik bela diri dan yang lainnya sibuk mengumpulkan majalah dewasa. Sedangkan sebagian cewek berlatih pose mesum, yang semua itu tidak lain tidak bukan bertujuan untuk ilmu jurus dewa sange milik Gosuke.
Scene beralih di mana di suatu malam terakhir sebelum kedatangan guru Arashi, Shizuka memberikan sebuah amplop kepada Kosuke, namun tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan darurat. Dan ternyata, diam-diam Shizuka pun mulai suka dengan Kosuke. Singkat cerita, di mana hari itu telah tiba dan para siswa dan siswi sudah bersiap menghadapi guru Arashi yang dipimpin oleh Kosuke. Dengan gagahnya, Kosuke sedikit menceramai guru Arashi. Namun, ketika Kosuke menyerang, alhasil Kosuke pun menghilang. Goblok! Melihat sang ketua sudah lenyap, Shizuka pun akhirnya dijadikan budaknya untuk bermantap-mantap. Karena tidak ada pilihan lain kecuali menuruti apa yang diinginkan si guru mesum itu. Tak lama setelah itu tiba-tiba Kosuke pun muncul kembali. Kali ini dia membuat segel dari majalah mesum yang dikumpulkan para siswa tadi. Dan akhirnya Kosuke pun menghilang lagi. Nggak guna banget cuy ini orang. Beberapa saat setelah itu Kosuke pun datang kembali dan melihat Shizuka dijadikan budak. Kosuke pun benar-benar marah. Dengan sisa-sisa tenaga dan bantuan pakaian dalam para wanita, Kosuke pun akhirnya mengalahkan guru Arashi. Namun ternyata guru Arashi itu masih bangkit kembali dan malah melempar Kosuke hingga sekarat. Kosuke yang sudah kehabisan tenaga itu pun meminta maaf kepada semua karena dia telah gagal. Namun saat itu juga Shizuka akhirnya memberikan kekuatan super miliknya. Berkat segitiga bermuda putih merona milik Shizuka, Kosuke pun akhirnya tegak kembali. Dan baku hantam pun tak terhindarkan yang pada akhirnya guru Arashi benar-benar telah kalah karena segitiga bermuda putih merona milik Shizuka bukan kaleng-kaleng bos. Scene berpindah di mana setelah kejadian itu, kini sekolah itu menjadi seperti sekolahan pada umumnya. Dan tiba-tiba Shizuka teringat dengan amplop yang diberikannya kepada Kosuke waktu itu. Namun Kosuke mengatakan telah menghilangkannya, yang membuat Shizuka kebingungan dan panik setengah mati. Karena sebenarnya isi dari amplop itu adalah foto Shizuka yang telanjang bulat-bulat. Apa itu yang bulat? Yang pasti kalian tidak usah membayangkannya ya cuy. Mendengar hal itu Kosuke pun kegirangan dan langsung membuka amplop itu. Dan kemudian film pun berakhir. Kira-kira seperti itulah alur cerita film Ya Rupiah Naik. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut tidak ada. Terima kasih telah menonton video yang unfaedah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.